Kerabat Imelda, halo, selamat malam, selamat pagi. Selamat malam. Ya, dengan Mas Sugi. Mas Sugi. Oke. Mas Sugi di mana nih? Ini di Tembalang. Oke, di Tembalang ya. Ya, Mas Sugi, ini yang mau diceritain di mana nih, Mas? Ini di daerah Purwokerto, tepatnya di Jalan Batu Raden sih. Oke. Seperti apa Mas ceritanya? Silakan. Jadi gini Mas, itu di situ tuh kosan teman saya, kebetulan cewek. Di kosan itu sering kedenger hal-hal aneh gitu loh Mas. Yang pertama tuh sebelah kamar teman kos saya kebetulan tuh kosong. Nah di situ tuh sering kedengaran kayak keran nyala sendiri gitu. Terus juga sering kedengaran berisik kayak orang apa sih mukulin tembok, jadi jeduk-jeduk gitu loh. Itu sering di situ. Malam juga, kadang siang juga keran. Sempat saya juga ke sana pas waktu itu siang, kebetulan istirahat di sana sebentar. Ya dengar itu juga ada keran nyala sendiri. Terus di situ juga sering, jadi di situ ada mesin cuci, itu sering juga nyala sendiri. Jadi kalau yang lain pada di kamar gitu tiba-tiba mesin cuci nyala sendiri. Itu saya juga ngalamin juga pas kebetulan pada saat itu maghrib, saya di situ numpang di situ sebentar, itu mesin cuci nyala sendiri dan saya mau lihat sama temenku nggak boleh, ya udah biasa kayak gitu. Terus ada juga di tangga mau naik ke lantai 2, di situ juga sering kayak ada orang jalan gitu ke atas ke bawah, itu sering di situ. Terus yang di lantai 2-nya itu di situ ada ruang kayak ruang tengah gitu, di situ ada TV, itu sering kadang nyala sendiri. Terus temenku juga pernah kejadian dia nyalain TV, terus habis itu dia tinggal mandi, terus di situ nggak ada orang juga, temennya lagi keluar, dia mandi, tiba-tiba TV-nya tuh mati sendiri. Itu sering, itu yang pertama di kosan. Terus yang kedua di kampus, di situ ada salah satu kampus. Di situ kemarin saya juga udah dikomentarin juga sih sama Mas Bo, ada fotonya itu. Selain teman-teman lagi pada foto di kelas, ada jam kosong gitu, dia foto selfie gitu. Terus di belakang tuh di jendela ada kelihatan penampakan kayak putih sih, kayak pocong gitu lah. Kemarin udah dikomentarin. Itu juga katanya sering juga di situ cerita-cerita kayak kedengaran suara bayi gitu, bayi nangis sendiri. Terus ada sih beberapa sosok yang tapi kurang jelas apa sih, cuma sering kedengaran suara-suara. Terus ditanyain juga ke orang yang pinter lah di situ, katanya emang banyak. Sama yang sosok yang kemarin di foto itu katanya pindahan juga dari situ, dari tempat di situ ke kelas itu gitu katanya. Baik, Halo. Mas Sugi ya. Iya. Kita mulai dulu dari fokus ke rumah kontrakan ya. Iya, Ini rumah kontrakan 2 lantai 2 lantai. dan khusus perempuan ya. Iya, perempuan. Sebelah kanan kiri kontrakan juga, kos-kosan juga. Sebelah kiri kalau kita mau masuk itu ada kayak karangan kosong, jadi masjid, karangan kosong, terus itu rumah kontrakan itu. Terus sebelah kirinya itu rumah warga. Kalau kita menghadap rumah berarti sebelah kiri rumah warga ya. Iya, rumah warga. Sebelum rumah warga itu ada pekarangan kosong. Iya, sebelum rumah kontrakan ada pekarangan di belakang masjid. Itu pekarangan apa Mas ya? Cuma kayak tumbuh-tumbuhan kebun gitu, kayak ketela sama ada pohon. Kalau saya lihat dari kos ada pohon petai gitu yang agak tinggi. Oke, kalau di rumah kosan sendiri Mas, tadi bentuk gangguannya seperti ada yang mukul-mukul tembok ya? Iya, ada yang mukul-mukul tembok. Itu yang di kamar teman saya itu. Terdengar di kamar teman
Mas Sugi ini ya? Iya, iya. Kebetulan Kalau dia adalah letaknya Mas bisa digambarkan kalau kita menghadap ke rumah? itu di sebelah kiri pintu masuk. Jadi kan L bentuknya Mas. L di sebelah kiri. Gitu. L sebelah kiri, terus ke kanan gitu L-nya? Iya, L-nya ke kanan. Kamar nomor berapa Mas? Itu kalau kamar teman saya di depan sendiri, terus itu yang sebelahnya, jadi nomor 2 kalau dari depan. Yang mendengar berarti temannya Mas Sugi atau Iya, temannya? teman saya kalau Waktu itu yang mendengar temannya Mas Sugi ya? Dan di kamar Iya. nomor 2 itu waktu itu kosong atau bagaimana? Iya, itu kosong dari pertama dia masuk, kebetulan masuk baru 1 semester ini, kosong memang di situ. Sempat ada penghuni sih, tapi cuma bertahan sekitar 1 mingguan lah. 1 mingguan pindah atau gimana? Iya, pindah katanya mau cari yang dekat gitu. Nggak tahu sih alasannya itu aja. Gak ada alasan mungkin pernah diganggu gitu? Itu nggak diceritain sih. Cuma dulu temennya dia itu yang kamar atas, sebelum di atas dia kan di situ. Katanya pernah ada gangguan gitu sih. Katanya ada kayak anak kecil apa gitu. Karena kebetulan dia juga kayaknya bisa melihat gitu. Ini waktu masih yang tembok yang digedor ya? Iya. Ini lumayan lama atau hanya beberapa Iya, detik? katanya kalau malam ya gitu jeduk-jeduk gitu, agak lama bro, terus berhenti terus ada lagi gitu. Sempat Kayak dibalas lama. nggak? Ya agak mengganggu sih, makanya kedengaran gitu aja. Maksudnya temannya Mas Sugi sempat membalas nggak? Membalas, Enggak sih. mengedor gitu? Cuma dia tuh kalau ada kayak gitu langsung nyetel TV atau musik gitu agak kerasan, katanya malah tambah keras gitu. Ikut keras juga? Iya. Seperti pengen apa ya, mencari perhatian kita gitu atau gimana? Iya. Berarti cukup lama dong ya? Iya, cukup terdengarnya. lama kalau 1 menitan mungkin lebih ya? Iya. Ada sih yang berulang-ulang kayak gitu. Terus sempat juga saya di situ juga ikut denger juga. Jadi kayak agak ramai gitu. Padahal itu udah, kalau saya lihat nggak ada. Maksudnya kan sebelah kanan itu rumah-rumah warga biasa kan. Masa gedok-gedok gitu. Yang dengar waktu itu Mas Sugi sempat dengar? Sempat denger juga. Teman tapi. Mas Sugi yang di kosan situ sama beberapa orang-orang penghuni kos di situ ada yang mendengar juga nggak? Kalau teman-teman yang lain, cuma yang diganggu itu sih kayak dia ngelihat anak kecil, tapi dia nggak mau cerita sih, nggak mau cerita sebenarnya seperti apa, cuma ya emang ada di situ gitu. Waktu dia dulu kos yang di bawah situ, yang di kamar bawah, terus tapi dia pindah ke atas. Kamar nomor berapa Mas yang diganggu anak kecil ini? Itu yang nomor 2 itu, yang kosong itu. Jadi dia termasuk dia pindah itu, sebelum pindah dia sempat bercerita itu? Iya. Diganggu waktu tidur atau gimana Mas? Kurang tahu sih Mas. Kayaknya ya malam seringnya sih katanya. Bisa jadi mungkin karena terganggu itu ya, jadi dia pindah ya. Mungkin alasannya itu, kebetulan kamar atas juga kosong, jadi dia pindah. Terus dia pindah ke atas? Iya. Ini sama orang yang pindah kosan, bukan yang pindah di lantai atas, sama nggak Mas? Halo? Ya sempat terputus nih. Mas Sugi kalau bisa menghubungi lagi. Oke. Halo Mas Sugi. Iya, halo. Oke. Putus ya Mas ya? Iya, tadi. Oke Mas, ini orangnya sama nggak sih Mas sama yang
keluar kos sama yang di lantai atas itu menempati. Oh, beda ya? Beda. Jadi yang di atas itu masih sampai sekarang dia masih di situ. Dulunya juga yang pindah kosan ini menempati di kamar nomor 2 juga. Iya, yang pindah kosan tuh itu kayak mahasiswa baru, jadi cuma baru ngekos sekitar 1 minggu ke ospek gitu, terus habis itu dia pindah. Jadi dia menempatin kamar yang sama yang dulu ditempatin oleh orang yang kos sekarang pindah di lantai atas. Iya. Sampai sekarang masih kosong ya berarti ya? Masih kosong. Ada beberapa kamar yang kosong sih Mas, yang sering kosong gitu. Kalau sekarang dua kamar. Satu di lantai bawah. Satu yang nomor 2 itu, terus yang satu lagi di belakang, jadi di sebelah tangga, pas di L-nya itu, di sikunya. Di kamar atas atau di bawahnya? Di bawah, Mas. Oh, di bawah ya? Iya. Pas di L-nya? L-nya, iya. Kamar mandi berarti dalam ya Mas ya? Kamar mandi dalam semua. Dekat rumah situ ada pohon apa ya Mas ya? Setahu saya yang saya lihat cuma itu tadi pohon pete itu, yang agak gede sih. Itu yang di pekarangan yang sebelum kosan ya. Kalau di depan kos, mungkin di belakang kos gitu ada nggak pohon? Kalau di depan kos itu jalan kayak jalan gang gitu, sama ada rumah-rumah warga sih di situ. Padat juga di situ. Kalau yang di rumah kosan sendiri pepohonan gitu nggak ada ya? Nggak ada Mas. Sama sekali ya? Sama sekali. Pernah ada cerita nggak yang mungkin gimana Mas Bu? Mungkin ada yang pernah cerita nggak orang yang bunuh diri gitu? Kurang tuh, kayaknya nggak ada sih Mas, nggak pernah cerita ya. Yang penghuni situ nggak cerita. Ya, ini kayaknya Mas Mo akan langsung aja menanggapi. Ya, ini nun sewu ya buat Mas Uki. Mas Uki nun sewu, panjenengan tahu daerah situ Mas? Beberapa akhir ini sih saya sering main ke situ. Enggak, jenengan asli orang situ atau bukan Mas? Bukan. Bukan. Okay. Ini nun sewu sekali ini. Enggak. Nun sewu, ini saya menggambarkan sesuatu yang apa ya, kalau saya bilang agak tragis ya ini. Apakah memang daerah sekitar situ atau apalah, karena ya nun sewu, karena saya mau cross check juga. Soalnya jenengan juga bukan orang situ nun sewu ya. Yeah. Kalau saya ada sesuatu yang tragis di sini yang saya gambarkan. Ada satu pohon di situ. Yeah. Dan saya ada sesuatu yang menggantung dan dalam keadaan non-sewu. Ambil Mas, non-sewu. Pada itu saya akan cross check apakah panjenengan asli situ atau bukan. Karena apakah ya memang cocok dengan apa yang saya gambarkan yang di sketsa saya itu gitu. Kalau memang iya dan lain sebagainya, ini kan sketsa ini nanti. Tapi ini mungkin karena panjenengan bukan orang itu, jadi sket ini tidak, nanti mungkin tidak di-share mungkin. Seperti itu. Cuma sudah saya gambarkan di sini. Terus kemudian nun sewu, kosan atau kontrakan itu baru atau lama Mas? Baru ya Mas? Saya bangunan baru lama ya? Bangunan baru enggak Mas? Iya, bangunan baru. Dalam arti nun sewu daripada bangunan yang lain itu termasuk baru ya Mas ya? Iya. Oke. Bisa dikatakan jalannya agak menurun enggak Mas? Iya, agak menurun Mas. Oke. Di sebelah kiri ya berarti itu ya, kosan apa kontrakannya?
Kalau dari jalan di sebelah kanan, Mas. Betul, kalau kita sudah masuk ke gang. Iya, kalau masuk ke gang itu di sebelah kanan. Oh, di sebelah kanan itu. Dekat dengan aliran sungai kecil, Mas? Kurang tahu, kayaknya kalau di bawah itu ada kayak sawah-sawah gitu ya. Gitu ya. Oke. Dan ini Nun Sewu adanya satu sesuatu yang tidak tenang ya. Mungkin sama dengan cerita Mas, siapa tadi, Mas Rama ya Mas ya tadi ya. Mas Rama ya. Tidak tahu kenapa dia, kalau ini adalah satu bentuk protes di mana dia juga protes, dia juga, kalau bahasa saya bilang kayak orang itu kayak dendam ya. Kalau dia kayak marah, Nun Sewu. Oh. Seperti itu. Maka dia itu Nun Sewu karena sesuatu yang saya gambarkan memang tragis ya Nun Sewu ya. Dan saya tidak panjenengan juga kebetulan tidak atau belum bisa menjelaskan tentang apakah ada cerita sesuatu yang tragis di sana. Oh. Seperti itu. Nun Sewu dekat dengan air enggak Mas? Nun Sewu dalam arti kayak bak penampungan air besar atau apa, mungkin itu untuk bisa dikatakan sesuatu air yang ditampung gitu Mas Nun Sewu Mas. Kayaknya kalau di kosan situ ada tandon sih di belakang. Bukan Mas. Jadinya kalau di bagian saya bukan kayak tandon Mas. Entah itu mungkin kolam renang atau istilahnya sesuatu air yang banyak ditampung kalau saya, tapi bukan tandon untuk kebutuhan rumah itu. Jadinya kayak ada satu penampungan air besar itu. Kalau yang di kosan nggak, sekitar situ nggak ada. Maksudnya bisa dikatakan 500 meter atau 1 kilo sebelum lokasi yang Anda ceritakan ini. Itu mungkin di dekat kampusnya Mas, depan kampus itu ada kolam. Oke. Apakah daerah situ pernah terjadi sesuatu dalam arti ini ada hubungannya dengan tahun 65-an gitu Mas? Gimana? Apakah di daerah sekitar sana yang jenengan tadi alamat tadi ceritakan itu ada hubungannya dengan suatu peristiwa di tahun sekitar 64-65 gitu Mas? Mungkin jenengan tahu apa yang saya maksud ya? Kurang begitu paham sih Mas kalau cerita-cerita kayak gitu. Oke ya, karena memang jenengan bukan penduduk asli sana sih ya. Iya. Oke. Ya mungkin itu Mas, adanya sesuatu yang memang kalau saya sebut ini ya, dia ada rasa dendam, ada rasa kecewa, dan ini menurut saya bentuk daripada makhluk asal ini sudah bisa dikatakan saya bilang poltergeist ya. Dan dia karena amarahnya ya, kalau saya sebutkan amarahnya ini, terus powernya bisa sampai seperti kayak itu tadi, poltergeist itu tadi, kalau saya sebut seperti itu Mas. Ya. Ini itu yang di kosan ya Mas? Itu yang bisa dikatakan bukan terus dari kosnya itu ya Mas ya, kalau saya sebut ya Mas ya. Iya. Itu kayak orang itu berjalan dari satu tempat terus kemudian melintasi ke sana. Dan Nun Sewu kalau diluruskan Mas, kalau kita di kos terus kemudian diluruskan, kalau kita menghadap untuk jalan keluar berarti untuk sebelah kanannya itu lurus dengan kolam yang ada di kampus enggak Mas? Kalau kita menghadap, berarti kita menghadap dari dalam. Berarti kalau kita luruskan agak miring ke kanan Mas. Kalau iya. Itu pas kolam di kampus itu enggak kalau kita luruskan itu Mas? Iya Mas, iya. Agak serong itu. Iya, agak serong. Kalau saya agak serong ke kanan terus kemudian kita luruskan itu berarti menuju ke arah ya bisa dikatakan lokasi kampus, terutama kalau kita luruskan lagi di apa, kalau saya bilang apa ya, kolam apa iya, kolam. Kolam. Ya seperti itu.
Ya jadinya nun sewu ini jadinya jenengan juga tidak bisa saya cross check. Cuma ini saya sudah gambarkan ada sesuatu di sini nun sewu. Itu bukan dari tempat ke situ. Jadinya kayak orang itu berjalan dulu terus kemudian melintasi kaos terus kemudian sampai dengan di kalau saya sebut kolam. Dan ini nun sewu adanya satu sebenarnya kalau kita boleh cerita untuk yang ini karena saya memang menitik atau bisa dikatakan fokus di satu poin ini ya. Tapi kalau kita boleh cerita dalam arti tidak di poin yang saya tadi cross-checkkan ke panjenengan, adanya kalau saya sebut adanya sesuatu yang pindah bisa dikatakan hampir kayak orang itu satu RT mas. Nggak tahu pindah itu kayak karena dihuruk tempatnya atau tempatnya itu kemudian ditebang terus menjadi satu perumahan atau menjadi satu kantor seperti itu mas. Kalau saya di bayangan saya itu adalah nun sewu datangnya dari atas kemudian turun ke bawah. Kalau menurut saya seperti itu mas. Jadi mungkin di daerah atas ada pembangunan apa terus dia kemudian turun ke bawah. Oh gitu. Jadi kayak orang itu kayak pindahan ya nun sewu. Oh iya. Seperti itu dari atas ke bawah. Kalau boleh saya matur seperti itu. Dan nun sewu untuk yang foto kemarin mas. Saya cuma tanya di situ ada cermin nggak mas? Itu kan Oke, lepas. Berarti kita tunggu dulu ya. Halo, selamat pagi Mas Sugi. halo. Oke, Mas Sugi, mendengar? Ya, mendengar suara saya. Ya. Mas Sugi tadi sempat keputus, kenapa nih? Ada gangguan telepon ya. Oke. Ya, kita masih lanjut berarti dengan komentar dari Mas Bo ya. Mas Bo mungkin mau lanjut lagi komentarnya, cerita dari Mas Sugi, silakan. Iya, nun saya tadi sebenarnya apa? Di situ ada cermin nggak mas? Itu kayaknya kaca kelas gitu mas. Enggak, bukan saya cermin. Cermin. Saya tanya cermin mas. Ada cermin di situ mas? Ada cermin nggak di sana? Nggak ada mas. Sempat mungkin ada yang bakar-bakar di sekitar situ mas? Nggak ada sih mas, itu kan siang hari. Masih ada fotonya mas? Nyimpen dulu. Fotonya itu yang kemarin masih ada. Wah, di BBM ya kemarin ya? Iya di BBM. Kemarin BBM nama siapa mas di BBM? Kemarin lewat BBM-nya Reno mas. Oh BBM Reno ya? Mas itu tingkat 2 ya mas ya kampusnya? Iya. Tingkat 2. Nggak tahu kenapa saya kok tertarik di tangga. Terus kemudian ada apa itu ya, kayak ruangan kecil di bawahnya, itu apa mas? Ruangan kecil? Iya. Itu kayaknya WC. Pernah ada cerita apa mas di sana mas? Kalau detailnya di situ ruangan kurang tahu, tapi ada yang sempat cerita kedengaran suara bayi nangis gitu. Bayi nangis ya. Oke. Terus lanjut lagi nun saya nggak tahu kenapa kok pernah ada cerita itu tuh ada security-nya nggak mas di sana mas? Ada ya mas ya? Ada. Pernah ada cerita di mana di dalam satu ruangan ya kalau saya di satu ruangan mungkin ruangan ruangan staff gitu ya, kayak ruangan dosen atau apa ya, misalnya bukan ruangan kelas ya. Kalau pernah ada sesuatu yang dimana di suatu malam itu terkesan kayak ada orang kerja ya, terus kemudian ada kayak yang menggeser ini kursi ya, kalau saya bilang kursi. Pernah ada cerita itu mas? Kalau cerita itu belum dengar. Kalau ruangannya mungkin itu ruangan rapat. Kalau cerita-ceritanya ya banyak sih, tapi kalau detailnya seperti itu
belum dengar, belum, nanti coba saya cross check. Itu Nun Sewu, itu kampusnya jenengan atau kampusnya temannya jenengan, Mas? Teman saya, tapi juga saya sering ke situ juga sih, jadi agak sedikit gitu. hafal. Oke. Di bayangan saya ada kayak apa ya? Kayak bangunan besi, entah itu antena atau bekas antena atau memang itu kayak pancang untuk tower di sekitar kampus itu. Jadinya kayak satu besi menjulang gitu, terus kemudian kayak kalau sebut kayak apa, kayak tower, entah itu kayak antena atau mungkin kalau apa ya? Yang di depan itu ada yang bendera sih Mas, biasa. Bukan tiang bendera, Mas. Jadinya kayak besi itu, terus kemudian untuk menyangga sesuatu. Kalau saya di bayangan saya kayak ada menyangga sesuatu, entah itu untuk menyangga toren atau apa. Jadinya kayak bentuknya itu kayak besi untuk menyangga kalau di bayangan saya seperti itu. Mungkin di bagian belakang sih Mas. Di belakang. Jadinya kalau di bayangan saya itu di belakang sebelah kiri, Mas. Di pojok belakang sebelah kiri. Ya sebenarnya tidak pojok-pojok banget sih kalau menurut saya. Oh gitu. Di sebelah kiri. Nah itu mungkin cobain jenengan tadi cross check kepada yang bersangkutan. Yeah. Karena gini Mas, oh ya Nun Sewu, dekat dengan bangunan lama enggak Mas? Dalam arti bangunan mungkin zaman-zaman tahun-tahun 40-50 gitu Mas, Nun Sewu. Iya, di situ itu dulu rumah sakit juga sih. Bekas rumah sakit gitu atau gimana Mas? Bekas rumah sakit dulu, pernah jadi rumah sakit. Di bangunannya lama juga. Rumah sakit zaman Belanda atau rumah sakit bagaimana Mas Nun Sewu? Ya sekitar tahun 40-an. Belanda sih udah, masih Belanda. Masih Belanda ya berarti ya, oke. Pernah meruntuhkan suatu bangunan enggak Mas Nun Sewu? Jadi kalau di bayangan saya itu ada satu bangunan kecil. Mungkin itu dulu ya Nun Sewu ya, bisa dikatakan orang sebut itu kamar mayatnya ya Nun Sewu. Pernah ada yang diruntuhkan terus kemudian diganti bangunan baru gitu Mas. Pernah ada cerita Mas? Kalau cerita belum, tapi kalau saya lihat di belakang ya banyak bangunan baru sih Mas. Ntar ada lab gitu. Gitu ya. Oke. Ya, terus kemudian tadi kan saya sempat menanyakan, cuma tadi jenengan juga tidak begitu tahu ya untuk daerah sekitar sana. Jadinya ada hubungannya dengan tahun 64-65 ya. Jadinya bisa dikatakan di zaman-zaman ya bisa dikatakan zaman PKI ya kalau saya, karena di bahasa ada sesuatu yang pernah dibunuh dan ditanam ya kalau non saya kalau di bayangan saya seperti itu. Tapi bisa dikatakan, oh ya, terus gini Mas, itu sempat ada foto-foto asli sebelum dijadikan apa kampus ya, apa itu Mas, kampus ya Mas? Iya kampus. Ya, sempat ada foto lamanya nggak Mas Nun Sewu? Ada, di bayangan saya ada satu pohon, mungkin pohon beringin itu ya, besar itu ya di kalau kita menghadap lokasi berarti di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Sempat ada foto aslinya nggak Mas Nun Sewu? Mungkin bisa di foto asli belum ada sih Mas. Foto asli dalam arti bentuk bangunan sekitar tahun 40-an itu tidak ada ya, mungkin ya sebagai kan biasanya kalau contoh bekas apa terus kemudian ada bentuk bangunan aslinya mungkin untuk sebagai apa ya, untuk pengingat atau untuk kenang-kenangan itu tidak ada ya Mas ya, mungkin di satu ruangan itu tidak ada. Belum ada. Belum tahu ya. Oke. Ya mungkin kalau untuk yang tadi ya sudah saja. Tadi kayak ada sesuatu yang kalau saya sebut itu ya tadi ya pindahan ya, kayak pindahan dari atas terus kemudian menuju ke bawah. Itu yang untuk yang di kampus karena memang karena dulu itu satu bentuk bangunan lama dan sangat notabene dulunya adalah rumah sakit. Ya memang kolaborasi dalam arti ada hal yang memang bisa dikatakan suatu kejadian yang terus kemudian terekam oleh alam terus kemudian direview lagi oleh alam. Seperti itu Mas. Itu ada hubungannya sama
kolam depan itu enggak, Mas? Soalnya itu kolam. Kalau kolam iya Mas, nun sewu. Kalau saya jawab iya. Karena tadi kan nun sewu ya. Sempat tadi kan juga saya singgung untuk kos, terus kemudian apakah menuju kolam. Jadinya kalau di bahasa itu ada sesuatu yang memang terkesan kayak orang itu pindah terus kemudian ada beberapa di kolam itu. Terus nun sewu, kalau kita maju lagi dari kolam nun sewu. Iya. Di situ ada kalau di bayangan saya kayak apa ya Mas ya? Mungkin kalau boleh saya lihat mungkin kayak tangsi ya, tangsi itu kayak satu mungkin dulu digunakan oleh militer gitu Mas, non saya. Di depan kolam itu gedung semua. Enggak, maksudnya kalau kita luruskan gitu, jadinya kayak bentuk mungkin dulunya tangsi Belanda kalau saya bilang tangsi Belanda terus kemudian enggak tahu mungkin sekarang mungkin bisa berubah menjadi kantor atau apapun itu non saya. Pernah ada sondang-sonding jenengan dengar atau dulunya itu memang tangsi Belanda atau misalnya asrama kecil tentara atau bagaimana gitu Mas Nunsel? Belum Mas, belum ada cerita. Belum ada cerita. Oke. Ya mungkin itu Mas Doni komentar saya sebentar. Ya Mas Sugi, begitu. Ya, terima kasih. Ya terima kasih sama-sama Mas Sugi udah gabung dengan kita di Nightmare on the Rimalda FM.